Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala nabi taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Lumayan juga ya perjalanan, dikira sampai setengah jam, ternyata dari Katapang ke sini lebih dari setengah jam terhalang dengan trafik di perjalanan. Saya minum dulu boleh? Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Terkadang mungkin di antara kita ada yang merasa bosan jadi seorang muslim. Saya muslim turunan di zaman Abah Hakim kasih bapak ke Islam, jadi saya kita bawa ke Islam. Bisa jadi ada yang merasa jutek jadi muslim. Orang Islam memenikahkan tidak sebagaimana orang kafir. Tuh non muslim memenikahkan bebas, tapi menjadi muslim segala ditekan. Insyaallah ya, nggak boleh kelihatan rambut kalau perempuan. Kalau salaman dengan lain jenis tidak boleh antol. Bisa segala turunan berkumpul yang perlu di halaman pakai sater. So, jadi tidak bisa melihat si ganteng dalam. Insyaallah. Bahkan hanya sekedar untuk keluar malam saja nggak boleh perempuan. Ini kok seakan-akan mengekang terus berontak hawa nafsu ya. Insyaallah. Lantas sebagian ada juga di antara saudara kita yang pada akhirnya harus menjual keimanannya dengan sedikit nikmat dunia. Walaupun memang Rasulullah itu sudah memberikan gambaran sebetulnya kepada kita, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya penjara itu apa? Memang segala sesuatu yang dihalangi betul dari hal-hal yang diharamkan dan dibenci oleh Allah. Itu tiada lain karena Allah sayang kepada kalian, hai muslimin. Karena Allah itu sangat pengasih dan menginginkan kalian itu yang terbaik. Maka ketika Allah sebetulnya memberikan larangan, hakikatnya di balik larangan itu semuanya banyak madorotnya. Seperti kalimat la taqrabuz zina, meninggalkan kebohongan yang temunang dengan Islam. Untuk mendekati saja tidak boleh. Ternyata akses itu menjadikan dia bahaya sekali. Bahkan bisa jadi setan akan semakin terus menggodanya hingga dia pun berbuat zina. Ada seorang yang pura-pura dia non muslim masuk Islam, kemudian setelah dia menjadi muslim ternyata membawa misi
kristenisasi, telah punya anak kemudian dipaksa istrinya untuk murtad. Ada yang seperti itu? Padahal wallahi itu adalah aset yang paling berharga, anugerah yang paling tak ternilai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita menjadi muslim. Abdullah bin Salam, salah satu sahabat Rasul, pernah dia bermimpi. Ketika itu ia di dalam mimpinya ada di sebuah kebun yang hijau. Kemudian di setiap sudut kebun itu ada tiang-tiang. Di tengahnya ada tiang yang terbuat dari besi terpancang di bumi, kemudian ujungnya sampai di langit. Maka seperti ada yang menyuruh, wahai Abdullah, naiklah ke atas tiang itu. Tapi yang mengatakan, aku tidak mampu. Tapi akhirnya ada yang membantu untuk mengangkat dia sampai ke tiang itu. Lalu di atas tiang itu ada tali. Peganglah tali itu dengan kuat dan kokoh. Tapi Abdullah bin Salam kemudian sempat berpikir dulu, apakah mungkin tali itu bisa menyelamatkannya dari angin yang begitu besar, mudah-mudahan atau gangguan-gangguan yang begitu menyebabkan dia mungkin tergelincir dari keselamatan. Akhirnya si tali itu dipegang. Setelah dipegang itu barulah dia terbang. Lantas ia pun kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya bermimpi. Kemudian Rasulullah mengungkap tabir mimpinya. Jadi kalau Rasul mengungkap tabir mimpi itu hakikatnya wahyu juga ya. Lantas diterangkan, sesungguhnya kebun itu adalah Islam, dan sesungguhnya tiang-tiang itu adalah sendi-sendi Islam, dan tali yang kamu pegang itu adalah urwatul wusqa. Urwatul wusqa itu ada yang mengartikan ulama kalimat la ilaha illallah, pegang dengan kokoh kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengartikan urwatul wusqa itu Al-Quran, pegang itu Al-Quran, pelajari sampai kamu paham apa arti dan tafsirnya, lalu amalkan, maka engkau akan menjadi selamat. Rasulullah mengartikan, para ulama juga mengartikan urwatul wusqa itu juga adalah iman. Intinya bahwa Rasulullah memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Salam, selama engkau memegang tali itu maka engkau akan selamat. Bahkan Abu Malik mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah berbicara kepada seseorang yang masih hidup bahwa ia dijamin surga melainkan kepada Abdullah bin Salam. Tak lebar, cepeng gelap, aku alaiha bin nawajid, dikit dengan gigi geraham. Kalian menjadi muslim itu adalah berharga sekali yang harus dijaga, dipelihara. Jangan sampai, wahai Abdullah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri. Diamanati Rasulullah bukan hanya kepada Abdullah bin Salam, juga kepada kita, sahabat yang lain itu sampai ini. Abdullah bin Salam masih hidup tapi sudah diiming-imingi surga karena Rasulullah tahu beliau adalah kokoh memegang urwatul wusqa. Di dalam surat ayat kursi itu ya, surat Al-Baqarah yang terakhir itu, karena yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang mengkafiri taghut, siapa taghut itu yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak percaya dengan hukum Allah, maka jangan sampai beriman mereka, kufur, harus menjauh dari mereka. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah dengan janji-janjinya, kemudian dia yakin bahwa Allah akan memberikan janji terbaik bagi siapa saja yang beramal saleh dan taat kepadanya. Kemudian faqad istamsaka, hendaklah dia memegang teguh tali yang kokoh itu, bil urwatil wusqa. Masyaallah. Jadi sungguh sangat mahal menjadi seorang muslim, harusnya dirawat dan dijaga. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah beliau menceritakan di dalam kitabnya, ada seorang pemuda yang dia gagah, komplit pokoknya udah ganteng, muslim, kemudian ahlul ibadah, dia juga hafid Quran plus mujahid. Ayat yang kemudian kita ayat Gesmah ganteng, kemudian dia juga muslim, lantas dia juga ahli ibadah, masih bujang tapi juga ahli ibadah, hafid Quran lagi. Setelah itu dia pun mujahid. Pasti mungkin rata-rata setiap akhwat yang masih single pada mengidolakan yang seperti ini ya. Wah, mujahid loh.
Suatu saat Abdah bin Abdurrahim dia sering menaklukkan benteng Romawi. Ketika dia sedang menaklukkan salah satu benteng Romawi, kemudian dia melihat seorang wanita yang cantik jelita, lantas terpaut dan terpesona hingga akhirnya ia pun menulis surat, "Wahai adindaku, bagaimana caranya kakanda memiliki hatimu?" Lantas dijawab oleh si wanita itu, "Kalau engkau ingin memilikiku, maka keluarlah dari Islam, bergabung dengan kami, engkau menjadi seorang Nasrani." Lalu diterima syarat. "Oke, kalau begitu saya akan keluar dari Islam." Dia pun murtad. Abdah bin Abdurrahim hafil Quran bikin murtad. Ini Masya Allah, tergiur dengan sedikit kenikmatan dunia. Ya bi'udina bi'aradunya. Kenapa dia tidak sabar saja? Sabar sebentar untuk mungkin merasakan sakitnya ketika dia berjihad menaklukkan benteng Romawi itu, berperang dengan bangsa Romawi, kemudian dia syahid, lalu dia pun akan menemui 100 bidadari yang cantiknya bisa jadi 1000 kali lipat daripada wanita yang ada di dunia. Tapi tidak sabar, tapi akhirnya godaan syahwatnya ini menyebabkan ia murtad. Lantas ketika teman-temannya sedang dalam patroli melihat Abdah bin Abdurrahim sedang dengan perempuan itu, heran. Lalu ia tanya, "Mana sholatmu? Mana puasamu? Dan mana ruh jihadmu? Serta mana hafalan Quranmu yang setiap saat engkau lantunkan?" Insya Allah, Abdah bin Abdurrahim diingatkan seperti itu, dia tertunduk, malu, dan mungkin rasa menyesal timbul juga. Lantas dia katakan, "Semua hafalan Quranmu hilang, kecuali yang tertinggal hanya 2 ayat di dalam surat Al-Hijr ayat kedua dan ketiga." Al-Hijr itu surat ke-17. Coba dilihat ayatnya kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. "Rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Ayat ini coba kita perhatikan. Orang-orang kafir itu ketika mereka ada di neraka jahanam, kemudian mereka sangat menginginkan, "Aduhai, sekiranya kami ketika di dunia itu menjadi seorang muslim." Dan begitu ayat. Mereka menyesal, kenapa kami ketika di dunia itu menjadi seorang muslim saja? Kenapa kami mesti kafir? Bahkan di ayat yang ketiga seakan-akan Allah membiarkan mereka untuk bersenang-senang. Darhum, biarkan mereka. Ya'kulu, makan-makan. Wa yatamatta'u, senang-senang. Wa yulhimul amal, kemudian dibuai dengan angan-angan kosong. Fasawfa ya'lamun, tapi mereka akan tahu bahwa apa yang mereka kejar, apa yang mereka idam-idamkan, dan apa yang mereka inginkan itu akhirnya tidak bisa menolong dari jilatan api neraka jahanam. Jangan sekali-kali ya AA tergiur dengan kehebatan fisik orang kafir. Orang kafir maupun orang waduh sipek awak jadi kasih kuring one packnya. Soal kerja kerenelan, ngeganteng, kaset, di rumah mancung, orang kafir ya. Soal lamun mobil lagi Lamborghini, Ferrari, gagah. Tapi ngomong ada cara sholat, tong galita, modal hitungannya, ditinggalin di deganana, bahkan lamun sebelum bangkit, maju-maju, mundur-mundur, asa panggelisna ya. Insya Allah, bawa kalau kita bersihkan 100 juta, setor kemakna 200 juta, insya Allah. Jangan tertarik dengan ahlul maksiat, walaupun dia itu misalnya fisiknya sungguh sangat mempesona, tapi hakikatnya kata Allah, biarkan mereka makan-makan sesuka mereka, kemudian senang-senang sesuka mereka, tapi mereka akan tahu ketika dicampakkan, bahkan merasakan betul bagaimana dahsyatnya api neraka. Kemudian la yadukuna biha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqa. Mereka itu tidak pernah merasakan nikmatnya dan kesejukan, kemudian nikmatnya minum air yang menyegarkan seluruh tubuhnya, kecuali ketika mereka haus itu hamimah, diberikan hamim. Hamim ulama mengatakan itu adalah timah yang sangat panas. Ketika ia haus, lap dikasih timah,
sampai hancur seluruh organ tubuhnya yang ada di dalam perutnya. Kemudian gossak. Gossak itu apa? Ulama mengatakan kumpulan berbagai macam kotoran dari telinga, dari hidung, dari duburnya, dibulut-bulut pada jika ondek, karena mamaku ya. Lebok siap kemana? Yang ke orang kafir mah temenang halusnya, tua anjir banyak ke orang kafir ya. Salopek, lebok siap kemana? Ada yang mengatakan gossak itu adalah kumpulan berbagai macam bangkai kemudian dimasukkan ke dalam perutnya. Lalu ia pun menyesal sejadi-jadinya. Sebagaimana Abdah bin Abdul Rahim, ia pun mengatakan, aduhai, seandainya ketika dia ada dalam neraka jahanam itu, kami ketika di dunia menjadi seorang yang muslim. Bahkan Imam At-Tabari menyebutkan ini penyesalan nasib mereka orang-orang yang telah menjual keimanannya dengan sedikit dunia. Itu sabar. Paling juga umur teteh 60 tahun paling lama. Aku sudah di 60, 70 ya, 70 lah paling lamanya. Ayo ngomong ayah bidal dina naon di wajah jadi kolotkeun 30 tahun kemudian Abah Rocky saya kira jadi siun saya diedit umur diedit banget jadi suami ngari namanya makin pewot bener tapi banyak istighfar kayaknya tidak boleh sebetulnya ya merubah ciptaan Allah mengedit-edit gitu ya mau bikin kesal punya kayak jadi kasepnya tambah pewot gitu Masya Allah. Wallahi ternyata orang-orang kafir itu juga merasa menyesal bahwa ternyata apa yang mereka jaga, apa yang mereka rawat, apa yang mereka idolakan, idamkan, semuanya akan dibakar dengan api neraka jahanam. Bahkan Imam At-Tabari mengatakan penyesalan mereka itu tidak ada artinya. Disebutkan oleh Imam At-Tabari, jika orang-orang kafir itu berkumpul di neraka jahanam, lalu bersama mereka ada orang-orang muslim, kafir kecil. Bukankah kamu itu ketika di dunia muslim kaget? Kenapa kamu bersama kami? Kan kamu muslim kan? Saya tahu kamu suka sholat, saya tahu kamu suka berpuasa, tapi kenapa ada di neraka? Eta orang Islam ayat neraka yang merasakan ukur, bikin tunduk kepalanya. Memang betul saya itu muslim, tapi saya tadinya nang sepupuhan, bahkan pupuhan ada 5 tahun. Ayo pas nikah dengan 2 bulan minta cerai. Luar pupuhan ya. Memang saya itu muslim, tapi saya itu muslim dengan betul-betul dari pasar mau ngadang hari-hari karena ke masjid. Dia curhat. Bagaimana ketika di dunianya banyak melalaikan amal. Soalnya memang saya itu muslim, tapi digera-gera supaya ngaji ke masjid Korea. Dan si masjid Palu naon dari 10 pemaya asrama masjidnya, Masya Allah. Itu semua keluhan-keluhan diungkapkan kepada orang kafir. Tapi saya tahan betul. Ya Allah, mudah-mudahan ada sedikit amal saja yang menjadikan kami ini kemudian diangkat dari neraka jahanam. Allah mendengar bagaimana keluhan orang-orang muslim ini. Kemudian Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, keluarkan para ahlul kiblat itu yang ada sedikit keimanannya di dalam hatinya, walaupun dia hanya mungkin sekali dalam seumur hidupnya ikut ngaji di masjid Ciparai ini misalnya. Allah kan sekali dia ikut ngaji, kemudian dia bertemu dengan orang soleh, lalu orang soleh itu memberikan syafaat, ya Allah saya pun menjadi saksi, keluarkan dia dari neraka jahanam karena saya pernah duduk bersamanya di sampingnya, walaupun dia mendengar tumpul bagian tunduk misalnya. Jadi syafaatnya orang-orang di sampingnya ya, jadi syafaat. Lantas kemudian dikeluarkanlah dari neraka. Ada yang sudah digodok, dicucinya 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, ayam utung keheng nantinya dijahit. Orang-orang kafir pada saat itu dia pun menyesal sejadi-jadinya karena melihat orang-orang muslim yang sudah bersih dosanya diangkat dari neraka. Makanya dia menjerit, aduhai, sekiranya kami di dunia ini menjadi muslim. Tuh, hari itu sekali lagi saya tanya, menyesal tidak menjadi seorang muslim? Cung yang menyesal ada di sini, ada ayah hanya jadi muslim. Masya Allah, sabar.
Mungkin dengan kesabaran ini Allah ganti dengan surga. Dan itu adalah mantan yang tiada cara, kerjaan yang tiada banding. Sungguh Allah akan membalas jiwa-jiwa yang mukmin ini dengan jannahnya. Wallahi, kita jaga, kita rawat. Seharusnya untuk menjaga dan merawat ini tentu dengan berbagai macam amal soleh. Allah dan Rasulnya kalau memerintahkan kepada hamba, kepada kita, kalimatnya senantiasa diawali dengan badiru, sarimu, sabiku. Ada yang tahu artinya? Bersegeralah, berlomba-lombalah, kan begitu. Jangan malas, cincel, bahasa Sunda. Sok, keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, segera. Bahkan di surat Al-Jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au. Apa maknanya? Maknanya bahwa Allah itu sayang, bahwa Allah itu betul-betul menginginkan kita mempunyai banyak amal soleh yang banyak, hingga ia tidak perlu digodok di neraka sekian ribu tahun. Maknanya bahwa Allah itu menginginkan kita mendapatkan surga yang paling tinggi, agar timbangan amal kita juga berat ke kanan. Maknanya agar di padang mahsyar kita tuh tidak menunggu lama, bahkan lebih akhaffu min sholatil maktubah, yaitu lebih ringan dari sholat wajib, yaitu 2 rakaat. Jadi ketika di padang mahsyar orang menunggu beribu-ribu tahun, dia bagaikan sholat 2 rakaat, ringan sekali. Makanya ini terus kalimatnya sarimu, badiru, sabiku. Allah, nah Allah teh, iya mah, hare-hare, gitu ya. Bahkan kan namun pangaos ibu-ibu, antum pun digerau-gerau ibu-ibu seperti biasa pangaosan rutin di Masjid Raya Bandar. Hari-hari itu dari mah udah bapak macan tuang, padahal bapak macan datang di kantor. Ada kumaha ieu keur bejeuna rame sinetron, masya Allah. Lebih parah lagi, update status, followernya pada ngan 10 sikinya, beli update nama 5 jam ya teh. Gerau-gerau ngaji Korea. Padahal Allahnya Allah itu sayang, segera. Makanya para sahabatnya ketika Sa'ad bin Khaisamah berarti Sa'ad anak bin Khaisamah. Sa'ad bin Khaisamah itu kemudian mendengar pengumuman dari Rasulullah, diumumkan siapa saja yang ikut dengan perang Badar maka jaminannya surga tanpa dihisab. Kemudian Sa'ad lari, langsung bapaknya juga ikut lari. Ya Rasulullah, kami berdua, Sa'ad bin Khaisamah dengan saya Khaisamah, mendaftarkan diri untuk ikut perang Badar. Kemudian kata Rasulullah, tapi kami hanya meminta salah satu saja di antara kalian nepikeun ka sultan. What is the meaning sultan? Diundi kata Rasulullah, cek bapak nanti saat ini bapaklah yang pergi ke Badar, kamu yang tunggu aja di rumah. Masya Allah, dia sama, bukan anak durhaka. Ini anak betul-betul ingin juga tiket masuk surga. Dia katakan, wahai ayah, kalau bukan demi jannah, niscaya aku akan mengalah. Karena ini demi jannah, sama aku pun ingin terdepan untuk mendapatkan. Masya Allah, anak dan bapak, pahoyong-hoyong maut. Tapi bukan mati konyol tentunya ya. Yang dibayangkan adalah surga, yang dibayangkan adalah taman, yang dibayangkan adalah kendaraan yakut yang tidak pernah mengenal macet. Terbang dari kebun yang lainnya, memetik buah-buahnya yang ranum, tinggal Masya Allah. Durian itu beda, durian dia itu lebih lezat, nikmat, lembut. Apalnya dia beda, dia perlu dikelak, dakwaan kelak, oke. Tentu panennya jangan kamu tetap bisa kami milih, tapi itu tidak usah panen, tidak usah nunggu, langsung tinggal makanya dibayangkan seperti itu. Kalian pun harus seperti itu. Bagaimana semangatnya Abu Thalhah bin Ubaidillah ketika mendengar surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian kalian sekali-kali tidak akan sampai ke derajat kebajikan sampai menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Baik, Abdullah bin
Ubaidillah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan bahwa sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada kebajikan, sampai mendermakan dan harta yang paling dicintai? Betul, kata Rasul. Kalau begitu, saya kebetulan punya biroha. Biroha itu kebun yang subur, luas, di tanah yang strategis tempatnya. Masya Allah, kalau mungkin di sini saya tinggal jalan di depan Masjid Nabawi. Saya punya biroha, itu harta saya satu-satunya yang paling saya cintai. Mulai detik ini saya infakkan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagiku, kemudian memperberat timbangan amal. Masya Allah, hakikat cinanya tanah yang paling dicintai. Bahkan ketika Tolha bin Ubaidillah ini melihat anak dan istrinya masih main di kebun, kurma, kemudian anaknya makan kurma, lalu kemudian oleh Abdullah dicegah, wahai anak, keluarkan kurma itu. Keluarga banget, kenapa? Bukankah ini kebun kita? Kebun ini sudah diimpakkan jalan Allah. Allah, kita udah kenal korma, kita korma, keluarkan. Saking kakinya masuk barang yang haram. Itu bagaimana totalitas pengorbanan seorang sahabat ketika dia tahu ini yang dijanjikan di akhirat nanti, maka ia pun ambisi, kemudian apa? Semangat. Lantas apa? Senantiasa antusias. Ayat hadir. Dia makan. Saya tadi subuh ya ngisi di masjid kurang-kurang. Itu sekarang di berbagai tempat sudah banyak. Di jam 4 kini saya lewat ke jalan Eta Ciherang, sepanjang jalan bingung terus mulai bukalapak.com. Insyaallah bukalapak 3 kilo Eta. Insyaallah. Bari jeung terus dibayarkeun nanti. Sugan menang bagi 100.000. Sugan. Betul kan? Sugan. Kan aya anu akhirna kalau kakiku. Aya anu alhamdulillah menang bagi 100.000 ya. Di jam kilo nepikeun ka jam 10. Bawa ka imah. Apeke udah kecelakaan. Kudu ka puskesmas ya. Aya anu alhamdulillah menang 200.000 we ieu. Apeke kulantaran teu salat subuh, mobilna nabrak tukang cendol. Masya Allah, orang mengejar-ngejar kenikmatan dunia sampai toh-tohan. Bahkan untuk nyicil KPR itu enggak 10 tahun, ada yang 20 tahun, betul tidak? Kredit rumah rakyat ada yang 20 tahun. Nyicil motor tidak ada yang boga emek, kudu 3 tahun. Kapok-kapotan, kunaon bentaran lagi. Dan dia cicilan motor can beres, abelaan cicilan motor can beres. Enggak, tinggal di pengajian. Kunaon tara ka masjid, da sini imah can beres, cicileunana kudu diberi terus sampeikeun ka. Ya Allah, hanya untuk kenikmatan dunia, totalitas pengorbanan sampai melupakan Allah. Para sahabat berbeda kurang. Para sahabat itu antusiasnya urusan akhirat karena dunia cuma selewat. Maka dia kalau dapat 50.000 bersyukur, yang penting bisa sholat duha, yang penting bisa sholat tahajud, penting bisa sholat sunnah rawatib. Ternyata man sholat isna raka'ataini yauman wa lailatan bunya baitan fil jannah. Mendengar hadis itu saja, barang siapa sholat 12 rakaat sunnah rawatib, maka dia dibangunkan istana di surga langsung ke kita. Daripada nyicil KPR 20 tahun, mending nyicil istana di surga dengan sholat 12 rakaat. Ya betul tidak? Subuh qobliyah 2 rakaat. Berapa hitungnya? Qobliyah zuhur berapa rakaat? 4. Ba'da zuhur 2. Ba'da maghrib 2. Ba'da isya 2. Qobliyah subuh 2. Apa hadiahnya? Istana di kabitan ke? Dikarenakannya belum dibayar itu teh surga teh istana teh juga untuk di kabitan jauh. Coba di sini ini. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kabitan teh rata-rata manusia tidak kabitan. Tapi barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka diberi hadiah 1 juta. Parah mulai ramenya. Insyaallah. Kan kadang-kadang kesel saya mantunya. Ayah kan kalau saya jadi khatib gitu, ada yang datang loh jam 11. Jam 11 nggak ada. Berarti kan awalnya. Berarti lowong sok kaki ini sok kedua kan gitu. Sampai gitu. Ada kita.
Saya Jepang dulu, kita si bapak udah umurnya udah tua lagi, hidupnya udah repot lagi, dulu panggung, pada jajan kalau nama Arif baik langsung ada naon sih, dosa, Masya Allah, ngaguher, tuh apa? Khotib kerbangnya naon esina, nyahu komat protes, dia masjid di ayo menyayai jumatan ukut bahan tujuh komat, ukut bahan, ini dia rusare, Masya Allah. Dan kami harus nggak tertarik. Saya dulu 30 tahun yang lalu ketika waktu di Temangnya pengen dapat sop pertama itu susah banget loh. Ada yang menandai dengan kopea, ada yang ditandai dengan Al-Quran dengan buku. Sop kedua juga sama karena tahu para santri itu barang siapa yang dia bisa kemudian duduk di sop pertama maka dia seakan-akan kurban dengan onta. Kali semuanya, ambisi semangat, hayang kebagian wanita. Nu kedua, sopnya sapi. Nu katilu, kambing. Keempat, ayam. Kelima, telur. Enam, cacing calang. Kambing, cacing calang. Bismillah, cacing calang bau. Kita dibicara sepertinya sudah merasa bau-bau. Memang jengkol. Ini banyak faktanya. Orang itu kenapa nggak tertarik dan nggak peka terhadap kebaikan itu? Padahal itu hakikatnya buat kita. Masya Allah kalau orang yang ambisi dengan kebaikan, sebagaimana tadi, bagaimana sahabat setiap diiming-iming dengan kebaikan akhirat, maka dia akan segera. Ibarat pernah lihat balap kuda, ada salah satu yang masuk. Pernah lihat balap motor GP, wahnya. Paling Rossi Pangharuna, Marquez Nyelek, saat saya pikir, sup langsung, Masya Allah. Asuk di domisi yang sok, set, Allah. Asuk di video, sadari mana, pokoknya mah tahu ke arah apa ini, Masya Allah. Bet, lah model gitu. Naon yang ada di bayangannya menjadi the champion. Wah, sama. Saya ingin bersama Rasulullah yaitu di surga Firdaus. Ketika ada sop kosong, punten. Tapi jangan sampai melangkahi pundak yang ada di depannya. Itu makruh. Kemudian lalu disingkirkan mas takana cimputan. Dan kades. Ada bupati oke jadi terlambat cici dari tukarnya. Ketika ada ruang sela-sela sedikit, jika paling tenerosi cimputan, ngebikin blok Pangharuna. Kan gitu, kita yang terbaik, ambisi untuk urusan akhirat. Ia mah pernah kalah. Istirahat gula, sholat tohor di rest area. Komat, setelah komat, tak kabehanan tapi pada orang-orang. Mana? Bangga. Awin sedaya jadi imam. Insyaallah. Padahal sholat tuhur dijaharkan tidak? Tidak dijaharkan. Ayam imam, koko, jenggot masakiu, pakai kopiah dan hade. Misalnya jadi imam. Insyaallah kita. Coba saya mau tanya, kira-kira pahalanya besar mana? Jadi imam dengan jadi makmum? Besar mana? Ya bisa jadi imam dong. Karena imam dia bertanggung jawab terhadap makmum. Ketika dia menjadi imam, sama pahala para makmum ini tumplek menjadi imam. Ketika si makmumnya khusyuk semuanya, kemudian si imam mujahid mendapatkan mandala al-khair wala hasanah. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, si imamnya khusyuk, makmum khusyuk, maka semua pahala makmum juga tumplek ke imam. Tapi nanti kabar kita jeung polisi mah ngatur masjid jalan raya Banjaran ieu macet mobil kita maju-maju. Nah aya pas salat Jumat eta ningali kotak imah ini lancar terang si horeng eueuh nueusian dekat kita. Masya Allah uang 100.000 ya kalau ke masjid besar gitu. Tapi kalau ke mall ke pasar tumpah jadi leutik kamu kata toko HP belikan headset mungkin maranakan tanpa kabel 70.000. Nanti kurang mana 70 ayo karena ke masjid kamu ayah 105.000 ayah kotak impak mana lebih pilihan? Sekolah itu 5.000. Ini mangsa cek bisa lagi ayah pemuda gitu ngodok di nasabuna ayah 100 bejeng 2.000 mana langsung 2.000 ini abu-abu halangan begini lah masukkan karena kata impak masukkan karena kata impak
Si orang 100.000 murah, aki-aki ningali di hutan di tempat. Bisa mana mau pangasukeun duit aki-aki 100.000? Padahal saya cuma yang anak-anak. Kasih gelas. Eta doa astagfirullah. Gelas. Jika teh hanungul. Ngarugi bener. Eta mah pijat. Jika teh ge beres Jumatan teh langsung ka DKM na. Mun eta kalau bener atau 100.000. Kerido. Dan itu faktanya seperti itu. Tapi kenapa kalau para sahabat juga ya? Umayyah bin Hammam ketika disebutkan surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddatil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi. Hei, Umayyah bin Hammam langsung kapita. Ya Rasulullah, meni lega-lega teuing surga teh. Memang mas kumaha surga teh? Lega surga teh seluas langit dan bumi. Di sini angkat tangan. Ada yang pernah ngaprak salam dunia? Pernah? Ustaz Jawa Barat can goblok katanya. Insyaallah ini lebih luas daripada dunia dan bumi. Dunia dan langit. Arus samawat. Aprak kata surga. Kapita Umayyah bin Hammam. Seluas itu kan ya Rasulullah? Ya seluas itu. Doakan ya Rasulullah, saya salah satu daripada bagian penghuni surga itu. Kemudian kata Rasulullah, pandang wajahnya. Engkau memang salah satu penghuninya. Wah langsung semangat. Betulkah? Wah langsung katanya. Dia naik ke atas kudanya, langsung pacu kudanya sedemikian rupa, tembus sampai musuh, dibabat musuhnya. Kemudian dalam keadaan dia lemas, dia keluarkan kurma. Di dalam satunya ada 5 kurma, lalu 3 kurmanya itu dimakan, musuh sudah tidak dapat lagi, dibuanglah sisa kurma yang 2, bapak sampai akhirnya pun dia mati. Sebelum syahid dia mengatakan, seandainya saya habiskan sisa kurma yang dibuang tadi, niscaya sisa kurma itu bisa menghalangiku untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan para bidadari. Hanya dengan 2 kurma saja bisa menghalangan untuk bertemu dengan surga. Gara-gara motor ini saya sering touring, maka mulai saat ini motor ini saya limpahkan agar saya sering ke masjid, kan gitu. Insyaallah. Ini kurma, model motor, model mobil, gitu mas. Terus kita minta kurma saja berhenti, halangan, ngomong gede, bahaya bisa menghalangan untuk bertemu dengan Allah. Pernah Umar bin Khattab ketika sholat duha, Allahu Akbar, lihat guru berkicau. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, gara-gara saya punya kebun, kemudian datang guru. Gara-gara guru ini, saya sholat duhanya tidak khusyuk. Mulai dari ini, saya infakkan kebun ini. Ada tidaknya? Insyaallah. Mungkin kita juga bisa pas Allahu Akbar, tetap main HP yang harga iPhone 15 juta. La ilaha illallah, terus main HP. Kemudian pas ningali postingan ayat anu ada kubur teh walaupun awal itu tidak kita rusak seawak-awaknya coak awak menunggu bopeng anu ada satu kubur begitu teh. Masyaallah adik deh, gara-gara HP ini saya siapin dulu mulai detik ini saya limpahkan kita gitu tuh. Ada yang siap? Ada yang siap? Siap pas pakai kurban 2 minggu deui kita iuran sapi 3,5 juta mikir-mikirnya lebat sapi 7,5 ini ganti HP-nya jadi Samsung yang merek Oppo naon cenah. Insyaallah itu kaitannya dengan nafsu kita. Keimanan ini memang senantiasa digoda pertama dengan 3 faktor. 1 dari dalam hawa nafsu kita. Berat dan mengikuti nafsu mah mending di sini apa mending jalan-jalan. Ada uang di dompet 200.000 keliling-keliling di sini jalan-jalan. Mending kurang keliling di dia. Kamu mengikuti nafsu mah kayak sholat subuh pas waktu nanti mending disimut atau segera ke masjid. Mending disimut kan gitu. Mengikuti nafsu mah mending mendengarkan ceramah ustaz atau nonton bola kan gitu. Mending nonton bola. Dominan yang menjadikan keimanan kita berguguran nafsu. Yang kedua adalah bisikan setan. Cek setan entong mau
kurban, lebar. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan membisikkan kepada kalian kefakiran. Baik sia lebar, emang mau menang duit, baik sia fakir ke tong kurban, tong infak. Oh, dihalangan. Terus akhirnya dia tidak kunjung untuk berkorban. Saya sama istri, kemarin istri bilang, lihat ada orang yang pergi haji. Masya Allah, kisah istri tadi, seorang nenek tukang gulung botol ini, istilahnya rongsokan, menabung 20 tahun, 15.000 sehari bisa berangkat haji. Istri saya berkaca-kaca, begitu buka batuannya, semangatnya itu hoyong ngumponan ke Mekah, memenuhi panggilan Allah, bikin nabung 20 tahun, bikin hoyong. Betul mau? Mulai saat ini bulatkan tekad dan niat, minta kepada Allah. Dia minta. Alhamdulillah istri itu minta, saya juga sama minta kepada Allah agar bisa memenuhi panggilan itu. Ujuk-ujuk kayak kalimat ujuk-ujuk. Padahal belum ada gambaran uangnya dari mana. Kalau ada yang punya travel, Pak Ustaz nanti bisa nggak Oktober jadi pembimbing? Nanti gampang lah, Pak Ustaz, gratis untuk pergi ke sana. Langsung siap lah. Ada bagiannya. Bagi Allah mudah. Kira-kira kalau 2 minggu lagi uang yang ada di tangan 3,5 juta untuk kurban sapi diganti tidak oleh Allah setelah beres kurban. Ini udah mulai ragu nanti. Diganti udah ya. Allah, insyaallah. Setan. Coba seharusnya kita sensitif, peka terhadap kebaikan itu. Allah tidak akan lupa man taraka syai'an lillah illa waddaqallahu khairun minha. Barang siapa dia meninggalkan syahwatnya karena untuk mengharap keridhaan Allah, maka Allah lah yang berhak untuk mengganti lebih baik daripada apa yang mereka tinggalkan. Masalahnya kita tidak yakin, iman kita lemah. Coba iman kita kalau ingin kuat, selalu berpikir, selalu baca Quran, selalu terus mengingat Allah, maka Allah pun akan memberikan jaminannya. Wallahu waliyul ladzina amanu waliyus shalihin. Allah lah yang senantiasa menjaga orang yang beriman, dan Allah lah yang senantiasa menjaga orang-orang yang saleh. Abdullah bin Umar mewariskan kepada anaknya 11. Kalimatnya apa? Wahai ananda, 11 anak cuma 9 dinar. Ayahku hanya punya 9 dinar. Bagikan oleh kamu. Tapi sebelum dibagikan yang 9 dinar ini, maka 5 dinar untuk prosesi pemakaman, untuk kain kapan, dan untuk beli tanah. Gak punya tanah waktu itu harus dibeli untuk pemakamannya. Kemudian sisa 4 dinarnya bagikan. 4 dinar dibagikan 11 anak. Terus ayah hanya berwasiat kepada kalian takwa. Tapi Abdullah bin Malik dia punya 2.000 dinar. Insyaallah 1 dinar aja 4 gram seperempat. Entah berapa ini. Anaknya sama 11. Kemudian ada ulama yang menyaksikan perbedaan keduanya. Sama-sama anak sebelah. Yang satu diwasiati takwa, yang satu diwasiati betul-betul dengan harta yang banyak. Suatu saat ternyata ada anak, salah satu dari anak Abdullah bin Umar itu yang menginfakkan hampir 100 unta. Bahkan dia juga ada dari anak yang lainnya 100 kuda perang. Tapi anaknya Abdullah bin Malik yang diwarisi harta tanpa diwarisi takwa dan agama, ada yang menjadi pengemis, meminta-minta di pasar. Allah yang menjaga orang-orang saleh. Makanya jangan takut walaupun ada yang dipenjara gara-gara mempertahankan keimanannya. Saya pernah mendengar ada seorang ustaz di penjara, dia kuat mempertahankan keimanannya, dia tidak mau merubah kalimat bahwa tidak ada hukum selain hukum Allah, akhirnya harus berakhir di penjara. Ternyata rezekinya berlimpah. Ada yang mau, ada yang masuk penjara. Ustaz, saya minta doanya dari Ustaz, coba ngasih amplop ini berapa? 20 juta. Ini kata ajudan. Ajudannya kebetulan pernah curhat ke saya 20 juta. Bahkan sebulan ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Diakumulasikan sebulan itu Ustaz menerima uang dari yang infak sampai 100 juta.
padahal cuma diam dalam hujan. Mudah bagi Allah. Antara saya bilang illa badallahu wajib. Maka kenapa sih terkadang kita kalau melaksanakan perintah Allah itu kok seakan-akan males, gitu ya? Kemudian nggak semangat, lesu. Kenapa? Karena masalahnya kita ibadahnya masih ibadah ritual. Apa? Ibadah ritual. Ibadah ritual itu yang tujuannya hanya simbolis saja. Pas Ramadan, rame masjid itu sampai semuanya pada salat taraweh. Masjid sini penuh tidak? Waktu awal-awal Ramadan penuh ya, sampai atas. Wah rame. Karena ritual. Ritual itu apa? Tujuannya hanya simbolis saja. Banyak dari mulai pada ke masjid, banyak orang di mana sinetron. Ayo orang ke masjid, ayo orang ke masjid. Simbolis saja, kelihatan fisiknya doang. Masya Allah. Kemudian pas waktu puasa padahal termet kesel iraha maghrib tidak jatuh di korong asa kabar bengket gitu nya apa udah Masya Allah amak sebenarnya nama puasana ikut-ikutan itu ritual, tujuannya hanya simbolis saja. Kalau kata Ibnu Qayyim, kalau ibadah hanya sekedar ritual maka anak-anak pun bisa. Saya beristighfar lagi. Saya pernah PK sholatnya di masjid pesantren anak saya, masjidnya Masjid Al-Huda sana di Tasikmalaya. Nginep semalam. Kemudian pas ada subuh, sebelumnya sudah sholat qobliyah dulu di kamar ruang tamu. Kemudian pas pergi ke masjid, itu yang namanya nunggu komatnya lama, ada jedanya sekitar 20 menit. Setelah itu barulah komat. Setelah komat barulah sholat. Dikira sholat subuhnya itu sama dengan masjid yang lain, paling lama juga 7 menit ya, atau mungkin paling lama bahkan 10 menit. Etama Allahu Akbar. Di depan saya ada anak kecil ada umur 3 tahun 4 tahun. Di sebelah kanan saya depan juga sama ada kakek-kakek. Allah, saya biasa semua pada seragamnya putih, kecuali saya yang beda pakai batik karena saya tamu itu. Lagi sholat itu ari PTK maca surat panjang kacida dihitung menitna ayat merencana 25 menit satu rakaat. Mulai paha saya mulai panas, kuat ngelaper. Namun astagfirullahaladzim, ternyata saya pun merasakan betul tidak biasa di bawah sholat lama subuh ya, karena biasa sholat subuh di masjid lain 10 menit paling lama. Bahkan saya jadi imamnya favorit trikul huwa komentar nanti makmumnya Ustaz udah baru trikul huwa trikul wah sering trikul kul Allah binas itu ayat favoritnya. Kemudian lebih favorit iman atau iman al-fawzan pastikan insyaallah. Eta rakaat kedua langsung dikira teh pasti ini surat yang pendek terak surat Al-Insan pada Al-Insan setengahna parat Al-Insan itu maksudnya hampir kaca setengah kelima tadi can sarapan meleper dilanjut dihitung-hitung 40 menit. Masya Allah, saya sempat gak khusyuk juga, lalu saya tunduk istighfar astagfirullah beringan kurang ketebetah di bawah lila-lila mendengarkan ayat Allah. Berarti bermasalah kita hanya ritual fisik. Kalau para sahabat itu spiritual. Apa? Spiritual itu adalah aktivitas yang bersumber dari hatinya. Makanya para sahabat itu dia merasa enak, merasa nyaman, merasa mutmain ketika mendengar ayat-ayat Allah. Bahkan senang jika kita mendengar lagu Anissa Sabya, berikan kasih-kasih kecerdasan gitu. Karena betul-betul menghayati. Para sahabat itu menghayati ayat-ayat Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatum iman. Kalau disebutkan nama Allah itu bergetar tubuhnya, kemudian bertambah keimanan. Itu sahabat. Ayo orang bergetar karena lapar, jadi kecapan. Jadi apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah hati kita sakit sehingga kita tidak nyaman duduk di masjid, sehingga kita tidak betah baca Al-Quran, lebih betah melihat Android, sehingga mata kita tidak betah untuk melihat ayat Allah, lebih betah lihat kuburan, kaki kita tidak betah melangkah ke masjid. Apa masalahnya? Hatinya sakit,
badan hanya ritual, bukan spiritual. Tapi kalau para sahabat spiritual sampai ke hati, kemudian timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasa kangen untuk bertemu dengan Allah, untuk bertemu dengan jannah, sehingga ia pun semangat, antusias, ambisi, dan senantiasa terus bersegera dalam melakukan kebaikan, peka terhadap setiap amal soleh sekecil apapun. Itu para sahabat, sehingga timbul rasa semangat. Ubay bin Ka'ab sholat tarawihnya dari jam 9 sampai jam 7. Praktekkan di masjid ini di jam 8 sholat tarawih para bikin ke jam 7. Berjigana imamna assalamualaikum. Kemarin jamaah beak harga-harganya pasti tidak akan ada ya kalapur. Akan dicirian. Kamu imam narada panjang sedikit. Umat kita sok panjang surat karena ini orang kapur lah. Karena kepatakan orang kapur terus direncanakan ke kapur. Karena bukan dari hati. Akhirnya coba saya mau tanya, rumah sakit terdekat di sini apa? Al-Ihsan. Itu yang ada di rumah sakit rata-rata kalau dikasih makannya dia merasakan nggak nikmatnya makan. Di ICU dikasih apel yang manis, merasakan nggak manisnya apel itu? Jeruk yang jeruk pandarin ini makanan, bahkan durian lontong, lontong, kira-kira nikmat. Pasti jawabannya pahit. Dari jeruk pahit, diberi apel pahit, kabeh pahit. Aman, bener mengajarkan ini. Ais bapak kabeh mending pahit. Udah mana betul ngerasakan, pandai ikan kering, jadi kabeh kerasa pahit, kebetah, tidak merasakan nikmat. Sama. Ada yang sholat tarawih nggak betah, sholat tahajud nggak mau, baca Quran juga 5 menit jika di super glue berat kayak barbel bilang panon. Insya Allah itu sakit hatinya sehingga dia tidak merasakan enak beribadah. Berarti yang sakit apa ya? Hatinya sehingga tidak merasakan nikmat ibadah. Kenapa kita nikmat main HP? Karena betul-betul kita tahu maknanya, artinya, hiburannya sungguh-sungguh menyenangkan, akhirnya kita bisa enjoy, timbullah rasa cinta. Seharusnya kita pun seperti itu. Allahu Akbar ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, bayangkan Allah yang memiliki alam ini, Ar-Rahmanir Rahim, bayangkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, bayangkan Allah itu sang raja. Ini kudu paham dulu artinya. Dia mengabayangkan dan lain-lainnya. Kalau kami ngali cacah bobogohan, kalau kami ngali jangking ngileunana, harusnya oleh. Kalau kami ngali kaos kaki anu bolong, saya kesini kaos kaki anu bolong. Ya Rabbi, kulantaran kepahan saya, jadi harganya ngalor. Bahkan sakapeun mah ada nyimpen HP di mana ya? Diingat-ingat nanti ke sholat. Ayo kunci di mana? Insya Allah. Inilah yang akhirnya tidak betah. Amat terutama imam panjang seperti di cirian pasti kan sebutkan sendawan atas jadi kayak versi main gede-gede. Oh Allah, itu karena hatinya sakit. Kata kalimatnya sakitnya tuh di sini, benar di sini hati sakitnya tuh. Nah hati akhirnya malas, akhirnya dia tidak semangat untuk melakukan kebaikan. Ayah karek beres sholat, kayak ngejar langsung keluar masjid banyak. Karek assalamualaikum, assalamualaikum langsung. Bahkan hebatnya lagi, HP itu benar-benar fitnah ya. Saya itu menyaksikan betul. Imam cat assalamualaikum, saya HP nahu, kan neng, mainnya di holan. Soal imam ajan beres, imam langsung dia mendahului. Sampai seperti itu partainya. Alhamdulillah. Padahal pas ditelepon, halo. Ternyata tukang lagi kreditnya, karena mereka jangan puas ya, lagi kreditnya, Allah. Jadi kenapa mesti tergiur dengan kenikmatan dunia, bahkan bisa jadi itu membinasakan dia? Hakikatnya seruan-seruan Allah itu adalah agar ia semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan. Apa Ustaz? 10 menit lagi. Oke, insyaallah.
Jadi intinya kalau ingin semangat melakukan kebaikan, perbaiki dulu hati. Ida solhat jasad kullu. Apabila hatinya itu bening, apabila hatinya itu sehat, maka setiap perintah Allah melalui lisannya para ulama dan para ustaz, dia akan responsif. Semangat. Oh gitu ya, saya baru tahu loh, infak itu hanya 1.000 diganti jadi 700.000, kan 700 kali lipat. Semangat. Wah, karena hatinya bersih. Apa yang menyebabkan kemudian hati ini menjadi sakit bahkan mati? Dosa dan maksiat. Dan butuh ibu iradah ila khair. Sesungguhnya dosa itu menyebabkan lemah hati itu, bahkan bisa jadi sakit bahkan mati, dan dia tidak mau untuk melakukan kebaikan dengan dosa. Coba Imam Syafi'i kan saya pernah ya, dia hanya gara-gara melihat tumit perempuan saja itu kan dosa ya, dia tumit loh, apalagi ke atas sedikit bitisna, lebih parah dari tinggal itu urna. Ini obat tinggal itu urna, kata ngaranya turis tiris, kata ngaranya namanya rusak bermahal malangan jus ama ningali yang ukur perempuan tuh praktik lupa pantes lamun favoritna tripul ya, yang beruang baik dan apa sudah mulai nama. Ini Imam Syafi'i loh hafid Quran, tapi gara-gara lihat tumit tidak sengaja lagi tersedak oleh dia, tersebab oleh angin, terlihat tumit ketika dia sedang berojaah dia tuh astagfirullah, dia tumit kayaknya tumit iya insyaallah langsung buyar hafalannya, langsung dia lapor kepada waki gurunya, wahai waki, hafalan saya terganggu. Dan memangnya kamu di jalan lihat apa? Saya lihat tumit domba, tumit sapi, tumit perempuan, kacau langsung hafalannya. Berarti memang dosa dan maksiat itu menyebabkan sinar ilahi atau cahaya Allah yang berupa ilmu itu susah untuk masuk dalam hati. Jadi maaf nih, terutama anak-anak muda nih, pas lagi lihat HP, apalagi mungkin di Facebook atau mungkin di YouTube ada lagi gambar-gambar yang itu, kemudian singkat yang muat si bapak langsung ke kamar mandi, nggak sembari di AB di kamar mandi, terlalu kecemplung karena ember, berarti Allah kenyang. Masuk kecemplung, nah pas lihat gambar-gambar yang tidak seronok masuk ke tekanan ember, berarti Allah kenyang supaya jangan diteruskan berbuat maksiat. Soalnya korbannya anak saya juga nih. Anak saya ini di pondok tahfidz. Baru saja 3 bulan di pondok tahfidz itu sudah hafal lumayan 6 juz. Bangga banget. Pulang ke rumah liburan ceritanya kemarin. Bu Umi nggak dipasian nanggut HP. Nah, eta mah cing genep cuci abi pengen tahu. Sekarang dites. Eta mah ngaco. Anak aya ieu cong kali itu, iku mah apalanya nggak tahu ini kenapa jadi kacau begini. Si orang gara-gara tadi dia mungkin bisa jadi maksiat di HP, hancur hafalannya. Kemudian saya curhat ke ustadz yang ada di pesantren, ya salah bapak sendiri. Kenapa anda katanya pengen hafid Quran dikasih HP? Ya pasti ngaco. Pantesan ada yang ketemu dipek-pek kalau ada yang ketahuan dipek-pek untuk kebaikan dia, karena hakikatnya antara ilmu Allah dengan dosa maksiat tidak akan bersatu, ibarat poli dengan air muangah hiji antara ilmu Allah dengan dosa dan maksiat tidak akan bersatu. Makanya kalau ingin hati ini bersih kemudian responsif melakukan kebaikan, maka jauhi dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka dengan sendirinya dia akan semangat untuk melakukan kebaikan karena oleh Allah dibersihkan. Wa idza istaghfara wa najaa wa taba, maka apabila dia beristighfar dan menyesal lalu bertaubat, sukilat qalba, maka menjadi beninglah hati. Kalau sudah bening ini sehat, ia pun akan senantiasa semangat untuk peka terhadap kebaikan. Begitu saja mungkin ya yang saya aturkan kesempatan kali ini. Sebelum di akhir ada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi tuan yang mau bertanya bisa ditulis di kertas
masih boleh, mau langsung juga boleh. Sebelumnya Iwan ada yang mau bertanya langsung kan? Ada nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. Ustaz izin bertanya, jika ada seseorang yang tadinya hiperaktif, dia itu hebat orangnya, suka bergaul, tapi bergaulnya pada hal yang kurang baik gitu Ustaz. Suatu ketika dia hijrah, namun hijrahnya itu bagus, tetapi dia lebih suka menyendiri gitu Ustaz. Nah, ditanya alasannya kenapa, ternyata pergaulannya itu menjerumuskan dia kepada hal yang tidak baik gitu Ustaz. Nah, teman-temannya rata-rata membenci dia gitu Ustaz. Nah, ketika hijrah dia merasa kok gini gitu, kok saya mendekat pada Allah tapi rasanya Allah menjauh dari kita gitu. Nah, terus teman hijrah saya bertanya pada saya kenapa demikian. Nah, saya pengen tahu jawaban dari Ustaz langsung aja biar lebih jelasnya. Insyaallah. Ada seorang ingin hijrah, padahal dia sebelumnya supel, tapi dia kemudian berniat untuk hijrah. Cuman ketika dia hijrah, dia senantiasa menyendiri. Apakah itu termasuk sikap yang baik? Tentunya itu bukan sikap yang baik. Ketika seseorang hijrah dari perbuatan buruk itu menuju kepada perbuatan yang baik, Imam Ibnu Taimiyah Syekhul Islam mengatakan, bila mana engkau hijrah, maka bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Ini bergaul. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah berwasiat, pegang erat orang-orang yang soleh di tangan, jangan sampai dilepaskan, karena orang-orang soleh ini akan nanti berimbas positif. Bagaikan dia bergaul dengan tukang parfum, walaupun dia tidak memiliki parfum itu, ini minimal dia mencium bau wanginya. Masih bulan sekarang jadi ahli masjid, padahal masjidnya dia mungkin juga belum semangat sholatnya, hanya cuma ikut-ikutan saja. Suka di majelis ilmu, padahal mungkin majelis ilmunya baru sekali 2 kali, maka pengaruhnya akan hebat ya. Maka hijrah yang betul itu, tinggalkan dari perbuatan buruk, tinggalkan teman-teman yang buruknya, kemudian bergabung dengan teman-teman yang soleh, dengan yang baik, karena mereka akan mengingatkan. Bukankah Hudzaifah itu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ini munafik, saya ini munafik. Kenapa? Memangnya apa yang kamu lakukan ketika bersama engkau, maka engkau mengingatkan surga dan neraka, maka keimananku bertambah. Kalimat tidak. Ketika bersama engkau, maka keimananku bertambah. Tapi ketika lepas dari engkau, kemudian pergi pulang ke keluarga, keluarga banyak mengingatkan dunia, maka seakan-akan aku lupa dengan akhirat. Insyaallah. Ini kalimat sebetulnya ada juga jangan bagi kita agar senantiasa bergaul bersama-sama orang yang soleh, dengan komunitas pengajian, dengan ahlul masjid, dengan ahlul qiraah, di pondok pesantren tahfidz, itu semakin meningkat. Ya, itu hijrah yang betul ya. Pernah dengar pembunuh itu 100 pembunuh yang akhirnya dia mati dalam keadaan menuju ke tempat orang-orang soleh. Nah, menuju ke tempat orang-orang soleh untuk memperbaiki tabiat buruknya. Maka perintah seorang alim itu, kamu pergi ke tempat ini, tempat banyak orang-orang soleh, bergabunglah dengan hijrah yang baik itu. Allah a'lam. Antum bacain ya, saya buyar dengan caci. Ustaz,
setelah saya hijrah, ternyata teman-teman saya yang supel itu jadi membenci saya, menjauhi saya, bahkan keluarga juga bisa jadi. Tatkala saya memutuskan untuk pakai jilbab syar'i, mungkin orang tua saya tidak setuju, bahkan juga menganggap saya sebagai radikal. Itu konsekuensi orang yang hijrah. Kita nggak seberapa. Mus'ab bin Umair itu adalah orang yang paling kaya di kota Madinah. Ketika dia memutuskan hijrah masuk Islam, diboikot oleh ibunya, bahkan uang jajannya di stop, bahkan mungkin pakaian yang mewahnya itu semuanya diambil. Hatta Mus'ab bin Umair mati dalam keadaan kain kafannya tidak cukup. Memang konsekuensi orang yang hijrah seperti itu, dicibir, dicemooh, dicaci maki, tapi mereka adalah orang-orang yang mungkin tadi justru hakikatnya tidak diridhoi Allah, dimurkai Allah. Ketika kita berseberangan dengan mereka, ketika kita ada di atas jalannya, maka Allah pegang teguhlah, senantiasa istiqomalah, saddidu wa qarib. Luruskan dan dekatkan kepada Allah, walaupun konsekuensinya harus diboikot, walaupun dicibir, walaupun dijauhi, biarkan. Anjing pun gonggong, kamilah berlalu. Ustaz izin tanya, bagaimana caranya agar kita senantiasa bersemangat dalam melakukan kebaikan? Bagaimana agar kita semangat? Tadi sering tadi diungkapkan bahwa hati kita mungkin banyak masalah, maka yang paling urgent tinggalkan dosa-dosa dan maksiat, terutama dosa-dosa yang besar. Insya Allah ya, mungkin kalau dosa besar sudah bisa ditinggalkan, zina, mabuk, curi, ghibah, semua tinggalkan. Tinggal dosa-dosa kecil, sering melalaikan, malas pikir. Nah, ini harus diubah. Mulai naik motor pikir, ketika menyendiri pikir, baca-baca buku Islam, dengan bertanya kepada ustaz. Nah, ini untuk nanti menjadikan hatinya sehat. Nah, setelah terapi hatinya sehat, maka dia pasti semangat. Semangat tahajudnya, semangat Tuhannya, semangat Tuhan, pasti akan semangat. Yang sunnah dari semangat, apalagi yang wajib. Allah. Apakah harus menyebutkan nama orang yang berkorban ketika hendak menyembelih hewan kurban? Apakah boleh seseorang yang itu kurban tetapi dengan sebutan hamba Allah karena dikhawatirkan ada simpati ya? Kedua-duanya boleh. Orang yang berkurban ingin tasmiyah disebutkan namanya. Misalnya yang kurban ini adalah si fulan, nama boleh, karena dalam infak itu boleh dengan jahar, boleh juga dengan sir, disebutkan ataupun tidak disebutkan. Mana yang lebih afdol? Tentunya yang tidak disebutkan yang lebih afdol. Tapi ketika dia ingin ada sedikit mungkin di dalam hatinya bahwa kebanggaan, walaupun Allah urusan pria itu kembali kepada hatinya, maka Rasul juga membolehkan menyebutkan tasmiyah, nama orang yang kurban. Afwan Ustaz, bagaimana caranya bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat? Syukran barakallahu fiik. Tobat perintah bahwa naja'ah wastaghfar. Apabila dia bertobat, tobatlah dengan tobat yang nasuha. Kemudian naja'ah yang menyesal dengan sejatinya. Tobat yang benar itu terus beristighfar. Kemudian menyesal meninggalkan semua perbuatan buruknya. Kemudian setelah itu dia pun mencari tempat atau komunitas yang lebih baik untuk mengganti setiap perbuatan buruknya dengan amal saleh. Maka itulah tobat nasuha yang sebenarnya. Dan bagaimana caranya mendakwahi saudara laki-laki supaya menjadi ahli berpikir atau ikut kajian meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat? Bagaimana saudaranya? Kita punya saudara laki-laki malas ke masjid, ya sabar terus saja. Jangan sampai merasa bosan dengan memberikan nasihat. Dede ke masjid, sok bawel dalam urusan itu, insya Allah bawel yang diridhai Allah. Saya paling bawel ke anak saya kalau urusan sholat. Ini anak saya yang paling bungsu ya, umurnya baru 8 tahun. Nenek ke masjid. Kalau dia ke masjid, sholat jangan ditinggalkan. Ke perempuan aja, apalagi anak laki. Digusur ya. Kadang-kadang sholat subuh
susah, udah sedikit habis minum saya sekitar kayak segini, kucurkeun lah, bisa Allah udang ya. Dan setan mah terbuat dari seuneu, ai seuneu biasana pareum ku cai, terpareum ku cai. Namun sakit teh mujarab teh teu sakit. Masih kira mujarab sabotol gitu. Jadi memang harus seperti itu. Ingatkan terus. Jangan bosan untuk mengingatkan. Ya. Mana batas sabar? Sabar itu sampai mana? Sabar itu batasnya sampai kematian. Sabar menasihati seseorang, batasnya sampai kita meninggal. Ada saya mah geus moal magahan deui budak saya lelaki, naon geus rumah tangga, enggak bisa. Walaupun dia sudah berumah tangga, tetap harus diberi nasihat oleh orang tuanya untuk senantiasa menjaga